Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini bahwa setiap anugerah, kasih, berkat, dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Marilah kita mengawali seluruh aktivitas kita dengan datang kepada Tuhan. Kita menaikkan syukur dan kita menaikkan penyembah kita di hadapan-Nya.
Kami sembah Engkau Tuhan, biarlah segala pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih. Ku yakin berkat-Mu sepanjang hari ini. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih. Ku yakin berkat-Mu sepanjang hari ini. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya. Sembah Tuhan. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya. Sembah Tuhan. Kami tinggikan, kami mengucap syukur, kami mengagungkan Engkau Tuhan, kami bersyukur, kami naikkan syukur kami Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory,
sungguh memuliakan Tuhan, kami sungguh meninggikan nama Tuhan, kami mengagungkan Engkau, kami memuliakan ya Tuhan, kami menyembah Engkau, kami sungguh meninggikan nama-Mu, kami bersyukur buat pagi hari ini, dan kami sungguh bersyukur kalau kami boleh bersama-sama mengawalinya di dalam Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh sungguh datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami menaikkan pujian penyembahan kami. Kiranya Tuhan boleh sungguh berkenan atas setiap kehidupan kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau terus yang memimpin kami, mengarahkan kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Pagi ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami semuanya, dan biarlah firman ini kami boleh sungguh-sungguh mengerti, dan kami boleh sungguh belajar taat di dalamnya. Tuhan, terima kasih kami mau menyambut pagi hari ini, dan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita. Kita membaca dari kitab Mazmur pasal yang ke-25. Kita akan membaca ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Mazmur 25 ayat yang ke-4 dan 5. Kalau sudah mendapatkannya, saya akan membaca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian bunyi firman Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita membaca salah satu mazmur Daud yang disampaikan kepada Tuhan menyangkut tentang bagaimana ini sebagai satu rangkaian doa mohon ampun dan perlindungan dari Tuhan. Dalam doa ini pemazmur menyampaikan kerinduannya untuk boleh sungguh-sungguh mendapatkan atau dituntun, dibimbing oleh Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran. Nah saudara, kalau kita membaca Mazmur 25 ini mengajarkan kepada kita satu prinsip, bahwa keputusan yang bijaksana, keputusan yang benar, keputusan yang terbaik yang kita bisa ambil dalam kehidupan kita adalah ketika kita bersandar pada hikmat dan pimpinan daripada Tuhan saja. Kemarin kita berbicara bersama-sama merenungkan tentang bagaimana dunia dalam kegelapan ini yang begitu mencoba menyesatkan kita dengan berbagai trik, ya, perangkap dan daya pikatnya yang begitu luar biasa. Sudah, maka kalau kita membaca kebenaran dalam Mazmur ini, itulah yang juga seharusnya menjadi doa kita. Tuhan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, tunjukkanlah itu kepadaku, tuntunlah aku dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku. Saudara, karena tanpa pimpinan Tuhan, arahan, bimbingan, penyertaan Tuhan, maka saya dan saudara tidak bisa mengambil keputusan yang bijaksana, yang tepat, yang benar. Dalam kehidupan kita sering dihadapkan kepada pilihan yang sangat sulit. Tentu variasi di antara kita beda-beda. Tidak jarang kita merasa takut untuk memutuskan atau ragu. Benar ya? Mau lakukan ini atau itu. Ya, pasti Bapak Ibu pernah menghadapinya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita membaca Mazmur tadi, pemazmur ini mengajak kita untuk datang kepada Tuhan dalam kebimbangan itu.
meminta bimbingannya, meminta arahannya, meminta tuntunannya, dan menanti dengan penuh kesabaran bagaimana Tuhan akan menolong saya dan saudara, membimbing, mengarahkan. Saudara, Tuhan adalah Allah yang setia. Itu artinya apa? Kalau Tuhan Allah sudah menunjukkan, menentukan, menuntun langkah hidup kita, Dia tidak hanya menuntun atau menunjukkan saja, tetapi Dia juga menyertai kita dalam perjalanan itu. Sudah ketika kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan dan kita mengikuti arahan Dia, Dia tidak hanya membiarkan saudara sendiri. Tuhan Allah menyertai kita dalam mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan keputusan, sesuai dengan kehendak, sesuai dengan arahannya. Saudara, saya membayangkannya sederhana saja. Dalam kehidupan kita, realita kita, bukankah kita kadang, atau bukan kadang ya, kita melakukan hal yang sama? Ketika orang, apakah itu saudara atau anak kita, atau pasangan kita, meminta arahan kepada kita, dan kita arahkan, dan dia ikuti. Ketika di jalan ada masalah, ada tantangan, saya yakin saya dan saudara tidak akan lepas tanggung jawab kan? Karena dia mengikuti apa yang kita arahkan, kita pun akan terus dampingi dia. Berbeda ya. Ada orang tanya, panjang lebar, akhirnya nggak satu pun kita didengar arahannya. Dia hadapi masalah, kira-kira bagaimana? Sudah? Banyak orang begitu ya. Minta arahan, minta bimbingan, nggak taunya dia mau jalan kehendaknya sendiri. Iya, tanggunglah sendiri resikonya. Itu manusia. Saya membayangkannya begini, saudara. Kalau manusia saja yang berdosa ini, dia bertanggung jawab terhadap orang yang meminta arahannya dan dia ikuti, dia akan bimbing dia. Apalagi Tuhan. Ketika kita datang kepadanya, kita mohon pimpinan, tuntunannya, dan kita ikuti tuntunan Tuhan itu, maka hal yang sangat pasti bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan saya dan saudara sendiri dalam mengerjakan apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita itu. Dia akan menyertai kita. Saudara, pertanyaannya dalam kehidupan kita, apakah saya dan saudara selama ini atau hari-hari ini sedang minta tuntunan, arahan dari Tuhan dan saudara mentaatinya? Saudara, dari Mazmur 25 ayat 4 dan 5 ini kita diingatkan. Yang pertama, bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai sumber hikmat dalam hidup, dalam setiap keputusan kita. Menjadikan Tuhan sebagai sumber hikmat dalam kehidupan kita, dalam setiap kita mengambil keputusan. Yang kedua, bagaimana saya dan saudara berdoa dan bersabar. Saudara, berdoa dan bersabar, percaya bahwa Tuhan Allah akan memberikan arah yang jelas di waktu yang tepat. Saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, nantikan arahannya. Tuhan, kok sudah sampai sini belum ada? Sudah, nantikan. Karena arahan Tuhan selalu datang pada waktu yang tepat.
Jangan keburu-buru, jangan mudah tergoda dengan kata-kata manis orang-orang di sekelilingmu yang belum tentu mengasihi engkau dan takut akan Tuhan. Tapi dengarkan apa yang Tuhan katakan kepadamu. Saudara, biarlah kebenaran ini boleh mengingatkan kita. Dan tentu Mazmur 25 ayat 4-5 mengingatkan saya dan saudara untuk berkomitmen hidup sesuai dengan kebenarannya. Meskipun hal itu tidak selalu mudah. Saudara, jangan biarkan kita seperti orang yang keras kepala. Kita tanya, gimana ya caranya, kita dikasih saran. Tapi enggak lah, pokoknya saya mau ini saja, ya nggak usah tanya. Beberapa kali saya menghadapi kasus yang sama ya. Orang tanya ini saya udah jelaskan panjang lebar, Pak saya gini ya, ngapain tanya, kamu nggak usah tanya dari tadi. Habiskan energi. Saudara, biarlah kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita tanyakan kepada Tuhan, Tuhan ingin apa? Dan kita lakukan itu. Ketika kita menyerahkan keputusan kita kepada Tuhan, kita menunjukkan iman kita kepadanya. Kita sedang menunjukkan iman kita kepadanya. Dan Tuhan pasti akan menolong kita ketika kita membuka diri untuk dipimpin dalam rencananya yang sempurna. Tuhan, kami memerlukan Engkau setiap jam. Mari kita datang kepada Dia, kita mengucap syukur. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu kepada kami. Kami menyerahkan setiap keputusan yang akan kami hadapi ke dalam tangan-Mu. Tunjukkanlah jalan-jalan-Mu. Tuntunlah kami dalam kebenaran-Mu. Dan ajarlah kami untuk selalu bersandar kepadamu. Berikan kami hati yang bijak dan damai dalam setiap langkah. Kami percaya bahwa rancangan-Mu indah dan setia memimpin kami dalam menjalani kehidupan dengan berbagai tantangan di dunia ini. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Kami sungguh datang kepadamu ya Tuhan. Kami mohon pimpinan dan tuntunan-Mu. Tuntunlah kami, bimbinglah kami, untuk kami boleh sungguh hidup senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Kami sungguh bersyukur pagi ini untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh-sungguh mengingatkan kami
Betapa di tengah-tengah dunia yang begitu banyak tantangan godaan ini, kami sangat membutuhkan bimbingan, arahan, dan tuntunan Tuhan. Tuhan, kami rindu, kami terus ada dalam naungan-Mu, sehingga kami tidak tersesat, kami tidak disesatkan, kami tidak terperangkap oleh bujuk rayu dunia ini. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman pagi hari ini. Tuhan, biarkan kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh taat akan arahan, taat akan setiap kebenaran-Mu, mendengar buat setiap apa yang Tuhan katakan kepada kami, dan kami boleh mengikuti dalam kehidupan kami. Tuhan, tuntunlah kami untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh taat di hadapan Tuhan. Apapun yang Tuhan sarankan, apapun yang Tuhan kehendaki, biarlah kami sungguh kerjakan, kami ikuti dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji termulialah nama-Mu. Kiranya Tuhan juga yang senantiasa kami muliakan, kami agungkan, kami tinggikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang ada dalam pergumulan untuk mengambil keputusan yang sulit, mengambil satu tindakan yang sulit, mengambil sikap yang sulit. Tuhan, tolong bimbing arahkan mereka, dan biarlah mereka sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mungkin merasa sudah mengambil keputusan sesuai dengan kehendak-Mu, tetapi mungkin mereka belum melihat betapa Tuhan menyertai engkau, dan mungkin mereka melihat bahwa kenapa hasil dan akibatnya tidak sesuai yang mereka inginkan. Tuhan, ajarkan kami semua melalui kebenaran firman-Mu untuk menyadari betapa kami boleh sungguh terus mempercayakan hidup kami kepada Engkau, karena segala sesuatu yang kami sungguh putuskan dalam Tuhan yang terbaik, Tuhan pasti tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarkan Tuhan kami boleh juga Tuhan memiliki kesabaran, kerendahan hati untuk boleh terus belajar dalam setiap bimbingan dan arahan Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan buat setiap kehidupan kami. Biarlah kami terus ada dalam hadirat Tuhan, dan Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan, terpuji nama-Mu. Pagi ini kami mau serahkan juga buat setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami serahkan supaya kehidupan kami boleh mencerminkan kasih dan penyertaan-Mu. Beri kepada kami kemurahan hati, sehingga kami boleh peduli, kami peka terhadap orang-orang di sekeliling kami yang membutuhkan pertolongan dan membutuhkan uluran tangan kasih kami. Tuhan, kami sungguh rindu, kami juga boleh memberikan waktu apapun yang ada kami untuk kami boleh peduli dengan sekeliling kami. Dan biarlah kehidupan kami juga kehidupan yang boleh menjadi berkat. Tuhan, terima kasih. Tuhan, Kau yang menolong kami. Kami terus berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan, kami terus mohon lawatan-Mu, Engkau jamah berikan pemulihan kesembuhan, supaya saudara-saudara kami senantiasa boleh mengalami penyertaan Tuhan. Dan biarkan Tuhan dalam situasi yang sulit pun mereka merasakan Tuhan bersama dengan mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan mereka mengalami bahwa Engkaulah Allah Immanuel, Engkau Allah yang menyertai mereka. Dan Tuhan, kami rindu terus Tuhan, Engkau yang memberikan kepada mereka kesembuhan, pemulihan Tuhan. Berkatilah setiap upaya yang dilakukan, berkatilah dan senantiasa biarlah mereka hidup dalam semangat untuk penyertaan Tuhan dan boleh mengalami lawatan dan mujizat-Mu Tuhan. Kami rindu dalam setiap kehidupan kami, termasuk dalam sakit penyakit, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang mungkin karena satu dan lain hal mereka harus hidup jauh dari keluarga. Tuhan, Kau juga yang menolong, melindungi, menjaga, memelihara, supaya dimanapun mereka berada mereka tetap hidup takut akan Tuhan. Dan Tuhan, biarlah kami terus Tuhan jaga untuk kami boleh ada di dalam penyertaan-Mu, kami ada dalam naungan-Mu. Tuhan, kami percaya perlindungan-Mu Tuhan yang terus akan membentengi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami hari ini, seluruh aktivitas dan pekerjaan, bahkan untuk anak-anak kami dalam pendidikan mereka, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terpuji nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon kepadamu.
Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kepadamu damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Kiranya senantiasa kita mengikuti tuntunan, arahan, bimbingan, dan hikmat daripada Tuhan. Biarlah kita hidup senantiasa berkenan kepadanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat berkarya. Shalom, Immanuel.